Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اصلح للولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang dengan nikmatnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan nikmatnya kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan nikmatnya kita bisa beraktivitas. Yang dengan nikmatnya kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Yang mana majelis ilmu ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal saleh kita, ketaatan kita, amal ibadah kita, dan menjadikan semua kebaikan-kebaikan tersebut sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti. Orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam maka dia akan selamat. Dan orang yang enggan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam maka dia akan sengsara. Dan salawat serta salam pula senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini atau pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang bab zuhud dan wara' yang diambil dari Kitabul Jami', sebuah bab yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bulughul Maram. Dan kita pada kesempatan kali ini insyaallah akan memasuki hadis yang keempat. Yang hadis keempat ini berbicara tentang tasyabbuh atau menyerupai suatu kaum. Beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma
dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, barang siapa yang menyerupai suatu umat, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut, maka dia termasuk dari umat tersebut. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Hadis ini salah satu landasan dalam pembahasan tasyabbuh. Salah satu landasan di dalam permasalahan tasyabbuh. Tasyabbuh itu artinya meniru-niru orang lain. Ya, tasyabbuh itu artinya adalah meniru-niru orang lain. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa seseorang yang dia itu sengaja meniru suatu kaum yang perkara tersebut adalah ciri khas mereka. Ya, ada ciri khas suatu kaum, kemudian diikuti ciri khas tersebut, identitas khusus yang dimiliki oleh mereka, kemudian kita ikuti, kita lakukan sama dengan yang mereka lakukan, maka ia akan mendapatkan bagian dari sifat kaum tersebut sesuai dengan kadar peniruannya. Ya, sesuai dengan kadar peniruannya. Kalau dia meniru demikian, maka dia akan termasuk bagian dari mereka. Dan hadis ini melarang kita untuk mengikuti suatu kaum sehingga kita termasuk dari kaum tersebut. Nabi SAW menyebutkan man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum. Di sini Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz nakirah. Dan lafaz nakirah itu dia menunjukkan keumuman. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ya, bersifat umum di sini kaumnya, kelompok manapun, baik itu dia adalah orang-orang kafir ataukah dia adalah ahlul fajir, orang yang melakukan kemaksiatan, ya, al-fasiqun, orang-orang yang melakukan kefasikan, atau dia adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Nabi di sini menyebutkan suatu kaum, kaumnya tidak dikhususkan oleh Nabi, tapi disebutkan secara umum. Siapapun yang menyerupai suatu kaum, baik itu dia orang kafir, baik dia adalah pelaku maksiat, ataupun dia adalah ahlul fasik, ataupun dia adalah ahli bid'ah, maka dia akan termasuk dari kaum tersebut. Ya, siapa yang menjadikan mereka sebagai teladan di dalam perkara yang menjadi ciri khas mereka, maka dia telah melakukan tasyabbuh. Maka dia telah melakukan tasyabbuh yang tercela atau tasyabbuh yang terlarang. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menyerupai mereka ini termasuk di antara perkara yang dilarang? Kenapa kita tidak boleh menyerupai mereka? Kenapa kita tidak boleh menyerupai ahlud dunya, orang-orang yang cinta dengan dunia? Kenapa kita tidak boleh menyerupai al-kuffar, al-yahud, al-majus, al-nasara, tidak boleh menyerupai orang-orang Nasrani, tidak boleh menyerupai orang-orang Yahudi, tidak boleh menyerupai orang-orang Majusi, ya? Kenapa kita dilarang untuk menyerupai mereka atau mengikuti mereka? Nah, ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu mengajarkan seseorang untuk memiliki identitas yang jelas.
Islam itu mengajarkan kepada setiap muslim hendaknya dia memiliki ciri khas yang jelas. Seorang muslim itu dia punya ciri khas seorang muslim. Nah, inilah yang diinginkan di dalam ajaran Islam. Meniru penampilan, meniru kebiasaan, ya, atau gaya hidup suatu kelompok, suatu kaum, maka ini akan menumbuhkan rasa kagum. Orang itu kalau dia mengikuti, ya, meniru penampilan, meniru misalkan ada orang public figure misalnya, maka dari situ akan menumbuhkan rasa kagum, akan menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang tersebut. Mengikuti kelompok ini, ya, maka akan tumbuh rasa kagum, rasa kecintaan terhadap kelompok tersebut. Karena itu Nabi SAW beliau melarang umatnya untuk mengikuti ciri khas orang-orang kafir, ciri khas orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ciri khas orang-orang yang melakukan kebid'ahan, ya. Terlebih di dalam perkara agama. Di dalam perkara duniawi saja Nabi SAW beliau memperingatkan tentang perkara tersebut, untuk tidak ikut-ikutan, untuk tidak, ya, mengikuti mereka. Terlebih lagi di dalam perkara agama, terlebih lagi di dalam perkara ibadah, yang itu menjadi simbol atau menjadi ciri khas mereka dalam peribadatan mereka, maka ini tentu tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 22, kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulahu, yang mereka itu berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada orang yang dia itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir sedangkan dia itu, ya, membela, sedangkan dia itu mencintai, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita tahu ada kelompok tersebut mereka memusuhi Allah, mereka membenci Allah dan membenci Rasulnya, maka tentu kita sangat dilarang untuk meniru mereka, sangat dilarang untuk mengikuti mereka. Karena dengan mengikuti ataupun dengan menyerupai mereka, ini diantara sebab yang akan menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa kagum di dalam hatinya terhadap orang-orang yang mereka ikuti. Makanya kita tidak boleh mengikuti mereka, tidak boleh menyamai mereka, tidak boleh mengikuti lifestyle mereka, ya, karena dikhawatirkan akan tumbuh rasa suka, akan tumbuh rasa senang, akan tumbuh rasa kagum, rasa kecintaan terhadap kelompok tersebut, ya. Sedangkan kelompok tersebut yang kita ikuti ternyata mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, sehingga kita termasuk dari golongan mereka, wal'iyadzubillah. Ya, jadi seorang mukmin, seorang muslim itu dia harus memiliki sikap barok. Barok itu artinya dia memiliki sikap berlepas diri. Dia berlepas diri dari kekafiran dan segala bentuk simbol, segala bentuk ciri khas mereka. Ya, dia berlepas diri, dia tinggalkan, dia ingkari semua perkara-perkara tersebut. Nah, di antara contoh perintah Nabi SAW untuk menyelisihi orang-orang kafir, di antaranya disebutkan
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi tentang mewarnai uban. Ya, tentang mewarnai uban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru asy-syayb." Ubahlah asy-syayb, ya, ubahlah warna uban maksudnya. Ubahlah warna uban. Wala tashabbahu bil yahud. Dan janganlah kalian itu menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menginginkan kaum muslimin dia memiliki ciri khas, dia memiliki identitas yang berbeda daripada orang-orang kafir. Ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua kita tahu bahwa uban itu ya terjadi secara alami. Kita ada hendak beruban, ya. Akan tapi dia muncul dengan sendirinya. Dia muncul secara alami, akan tetapi tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi itu, ya, dia ubannya dibiarkan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin yang memiliki uban untuk mewarnai ubannya dengan warna yang tentunya bukan dengan warna hitam, ya, karena warna hitam ini terdapat di dalam hadis yang lain, ya, warna yang dilarang, ya, warna yang dilarang untuk menyelisih kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan identitas, sangat memperhatikan ciri khas kaum muslimin. Nah, di antara contoh yang lain pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang memelihara jenggot dan mencukur kumis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Juzzu asy-syawarib." Ya, juzzu asy-syawarib. Cukurlah kumis. Kita disuruh untuk mencukur kumis. Wa arhu al-liha, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjangkanlah jenggot. Kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanjangkan jenggot. Khaliful majus, dan selisihilah orang-orang Majusi. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum Majusi atau orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi itu adalah orang-orang yang menyembah api. Ya, orang-orang yang menyembah api itu disebut dengan kaum Majusi. Ciri khas mereka itu dikenal dengan kumisnya panjang dan jenggotnya dihabisi. Ya, ini ciri khas mereka. Ini di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu dikenal tidak memiliki jenggotnya dihabisi, sedangkan kumisnya dipanjangi, ya. Sehingga itu Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk berbeda daripada kaum Majusi, memanjangkan jenggot dan memotong kumis, ya. Dan hadis ini pula menunjukkan bahwa menyelisihi orang kafir di dalam perkara yang menjadi ciri khas mereka, yang menjadi identitas mereka, ini merupakan bagian dari syariat kita. Ketika ada ciri khas dalam agama yang lain, maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk menyelisihinya, ya, untuk menyelisihi ciri khas tersebut. Apakah semua yang berasal dari orang-orang kafir itu dilarang? Semua yang dilakukan oleh orang kafir, apakah semua itu mutlak tidak boleh diikuti, ya, semuanya dilarang untuk diikuti? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak semua yang berasal dari orang-orang kafir dilarang, ya, tidak semuanya. Yang dilarang adalah meniru mereka di dalam perkara yang menjadi simbol, yang menjadi identitas, yang menjadi ciri khas mereka, terutama dalam masalah agama, ya. Maka kita tidak boleh
tidak boleh mengikutinya, tidak boleh menyerupainya, ya. Kalau dalam hal perkara agama. Begitu pula di dalam gaya hidup yang tidak bermanfaat. Mungkin ada perkara-perkara duniawi, yang perkara duniawi tersebut tidak ada manfaatnya, yang ada adalah mafsadahnya. Ya, yang terjadi adalah mafsadahnya yang muncul, bukan maslahat yang muncul, bukan manfaat yang didapatkan. Maka ini juga tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengikuti mereka, ya. Apabila perkara tersebut adalah perkara duniawi, kemudian perkara tersebut bermanfaat, ada kemaslahatan di dalamnya, maka tidak mengapa kita mengambilnya, maka tidak mengapa kita mengikutinya. Ya, dalilnya ada beberapa peristiwa di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan stempel surat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan stempel surat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hendak mengirim surat kepada para penguasa, ya, penguasa orang-orang kafir, beliau diberitahu oleh para sahabat bahwa mereka itu tidak menerima surat resmi tanpa adanya stempel. Ya. Nabi SAW mengirimkan surat kepada raja-raja yang mereka masih belum masuk Islam, dikirimkan suratnya. Mereka tuh kadang bakal baca surat itu sampai ada stempelnya, sehingga Nabi SAW pun beliau membuat stempel, ya, buat bikin cincin. Beliau bikin cincin dari perak yang di cincinnya tersebut bertuliskan Muhammadun Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ya, bertuliskan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ya, yang beliau gunakan untuk stempel surat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan cara tersebut karena ada manfaatnya, karena ada kemaslahatan, dan bukan merupakan simbol atau ciri khas agama mereka. Karena ini bukan ciri khas agama orang-orang kafir, ya. Kemudian ini juga di dalamnya terdapat manfaat, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau melakukannya. Di antaranya juga seperti halnya yang dilakukan ketika Perang Khandaq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya untuk membuat parit yang besar. Ketika kaum muslimin terdesak dalam perang Khandaq, maka datanglah sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat parit, ya, sebagai strategi bertahan. Dan strategi yang seperti ini itu ada di negeri Persia, ya, orang Persia yang melakukan itu. Dan Salman Al-Farisi ini adalah orang Persia, dan beliau sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usulannya. Orang-orang di Persia itu mereka melakukan pertahanan dengan membuat parit. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menerima usulan tersebut, ya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat manfaat, terdapat maslahat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwa mengambil ilmu atau mungkin perkara-perkara yang terkait dengan teknologi, terkait dengan strategi, ya, pengalaman yang bermanfaat dari orang-orang kafir itu tidak termasuk dalam perkara tasyabbuh yang dilarang. Bukan termasuk perkara tasyabbuh yang dilarang. Ya. Ada kaidah penting dalam masalah tasyabbuh ini. Ada kaidah yang penting dalam masalah tasyabbuh ini agar kita tidak terjerumus dalam masalah ini. Para ulama menjelaskan
bahwa tidak semua persamaan itu berarti tasyabuh. Tidak semua yang dilakukan sama itu termasuk bentuk tasyabuh. Ya, tidak semua persamaan artinya adalah tasyabuh, tidak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau menerangkan bahwa tasyabuh yang terlarang itu adalah meniru sesuatu yang menjadikan seseorang dianggap bagian dari kelompok yang ditirunya. Kita ulangi sekali lagi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau menerangkan bahwa tasyabuh yang dilarang adalah meniru sesuatu yang menjadikan seseorang dianggap bagian dari kelompok yang ditirunya. Hal ini sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau Iqtida Siratal Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim, ya. Beliau menyebutkan fa inna at-tashabbuha bihim, sesungguhnya tasyabuh kepada mereka, yakni kepada orang-orang kafir, innama yakunu idza fa'ala al-muslimu syai'a alladhi yakhtassuna bihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tasyabuh kepada orang-orang kafir itu terjadi apabila seorang muslim melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan mereka. Ya, ada kekhususan bagi orang-orang kafir. Kemudian dia melakukan hal tersebut. Nah, ini termasuk bentuk tasyabuh. Fa amma ma lam yakun min khasa'isihim fala yakunu tashabbuhan bihim. Adapun perkara-perkara yang bukan merupakan kekhususan mereka, ya, bukan ciri khas mereka, maka tidak dianggap sebagai tasyabbuh kepada mereka. Ini disebutkan dalam kitab Iqtida Siratal Mustaqim wa Mukhalafatu Ashabil Jahim. Ya, secara ringkas kaidah ini disebutkan oleh para ulama, ad-dhabitu fit tasyabbuh, terkait batasan tasyabuh itu an yaf'alal muslim ma huwa min khasa'isil kuffar. Ya, batasan tasyabuh itu adalah ketika seorang muslim melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Kalau itu adalah ciri khas orang-orang kafir, kemudian kita ikuti, maka kita sudah tasyabuh. Ya, berarti kita sudah terjerumus dalam masalah tasyabuh. Kita terjatuh dalam masalah tasyabuh, menyerupai mereka, karena itu adalah ciri khas mereka. Ya, jadi kaidah dalam masalah tasyabuh ini, yang terlarang bukan setiap persamaan dengan orang kafir. Tidak semua persamaan dengan orang kafir itu dimasukkan dalam masalah tasyabuh, tetapi persamaan dalam perkara yang menjadi ciri khas mereka, yang menjadi kekhususan mereka. Oleh karena itu, apabila suatu perkara sudah menjadi kebiasaan umum manusia, ya, dia menjadi sudah menjadi kebiasaan umum. Orang-orang sudah melakukan, semuanya sudah menjadi kebiasaan umum. Ya. Dan tidak lagi menjadi syiar atau kekhususan suatu kaum, maka tidak termasuk tasyabuh yang terlarang. Adapun apabila suatu perbuatan itu adalah simbol, adalah syiar, adalah ciri khas, adalah identitas, ya, yang berkaitan dengan mereka, maka seorang muslim diperintahkan untuk menyelisihinya. Ya, apabila itu adalah ciri khas mereka, maka kita disuruh atau diperintahkan untuk menyelisihi perkara tersebut. Dan fenomena yang perlu kita waspadai, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini
Ya. Banyak kaum muslimin yang mereka itu bangga mengikuti budaya orang-orang kafir. Ya. Dan mereka jauh dari identitas seorang muslim. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka itu meniru gaya hidup yang tidak bermanfaat yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Hidup berpoya-poya, cinta terhadap dunia, ya. Tidak memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Diikuti semuanya. Kemudian ini termasuk masalah tahun baru, ya, masalah itu meniru perayaan orang-orang kafir, ulang tahun. Kita jumpai sekarang, kalau kita, Masya Allah, ulun karena ulun main sosial media, sebagian di sosial media itu kalau kita jumpai masuk hari lahirnya, Masya Allah, itu ramenya luar biasa. Dan itu yang melakukan adalah orang-orang muslim. Selamat ulang tahun, selamat tahun baru, selamat macam-macam. Padahal itu adalah perayaan-perayaannya non-muslim, perayaan-perayaan orang-orang kafir. Dan kita tidak boleh mengikuti mereka. Apabila kita mengikuti mereka, ya, walaupun mungkin dibungkus-bungkus dengan bahasa, ya, dibungkus dengan doa, insyaallah, barakallahu fi umrika, macam-macam, ya. Dan ini termasuk kebiasaan mereka, bahkan menjadi ciri khas mereka. Kalau kita mengikuti berarti kita terjerumus dalam masalah tasyabbuh ini. Sebagian juga orang-orang kafir mereka menormalisasikan perbuatan buruk. Ya, ada perbuatan buruk viral, kemudian ya dilakukan, diikuti. Trennya hari ini mungkin pacaran, diikuti, dilakukan. Padahal pacaran ini, ya, di antara perbuatan zina yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Di antara bentuk mendekati zina itu pacaran. Ya, menormalisasikan budaya kemaksiatan, menjadikan artis, menjadikan tokoh, figur orang-orang kafir, ya, dijadikan sebagai panutan. Waliyadzubillah. Sangat krisis panutan. Padahal yang seharusnya ditiru itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ditiru itu adalah para sahabat, para generasi terbaik, ya, radhiyallahu taala anhum, orang-orang saleh terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, contoh yang baik bagi kalian. Maka diikuti, dicontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena jauhnya kaum muslimin dari ilmu, sehingga mereka tidak mengetahui yang perkara tersebut adalah ciri khas orang muslim. Dia seharusnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para sahabat, karena mereka jauh dari ilmu, sehingga yang mereka ikuti adalah orang-orang yang tren pada hari ini, orang-orang kafir dan budaya-budaya mereka. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang telah kita sampaikan. Yang pertama, hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ini diantara dalil yang melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir. Ya, larang bagi kita untuk menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang fasik, orang-orang ahlul maksiyah, ya, ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan keburukan. Kemudian yang kedua, seorang muslim dia harus memiliki ciri khas
yang berbeda daripada orang-orang kafir. Kita harus bangga dengan ciri khas kita. Ya, bagaimana cara berpakaiannya kita tunjukkan seorang muslim seperti ini berpakaian. Seorang muslim ketika berbicara seperti ini, syariat kita mengajarkan seperti ini ketika kita bermuamalah dengan orang, kita ikuti. Ya, seorang muslim dia harus punya ciri khas. Ya, ciri khas yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Harus berbeda identitasnya dengan orang-orang kafir, jangan sampai kita sama. Kemudian yang ketiga, meniru orang-orang kafir di dalam perkara agama ini lebih berat daripada meniru mereka dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia saja kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyelisihi mereka dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Terlebih di dalam perkara agama, terlebih dalam perkara ibadah, maka tidak boleh seseorang menyerupai mereka di dalam perkara tersebut. Kemudian termasuk juga menyerupai pelaku maksiat, menyerupai ahlul bid'ah. Nah, ini juga termasuk perkara yang tercela. Kemudian yang kelima, meniru sesuatu yang bermanfaat di dalam urusan dunia. Perkara-perkara dunia yang bermanfaat yang dilakukan oleh orang-orang kafir misalkan, ya, atau misalnya yang dilakukan di negeri orang-orang kafir, maka perkara ini diperbolehkan. Ya. Sesuatu yang bermanfaat dalam urusan dunia maka diperbolehkan. Kemudian yang keenam, Islam mendorong umatnya mengambil ilmu berkaitan mungkin dengan teknologi, berkaitan mungkin dengan strategi yang bermanfaat. Ketika ada perkara-perkara yang bermanfaat, maka diambil. Ya, maka diambil. Dalam perkara-perkara yang ada kemaslahatannya, maka diambil. Dan ini tentunya dalam perkara duniawi, bukan dalam perkara agama. Ya, kalau kita melihat ada perkara-perkara agama yang dirasa, ini bagus nih kayaknya nih, kita masukkan dalam agama kita. Karena ini dalam perkara agama. Dalam perkara agama sangat dilarang, ya, perkara tasyabbuh ini. Kemudian yang ketujuh, ukuran tasyabbuh yang terlarang itu adalah meniru sesuatu yang menjadi ciri khas. Yang menjadi ciri khas suatu kelompok, maka ini yang dilarang. Ya, maka ini yang dilarang untuk kita ikuti. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW beliau selalu mengarahkan umatnya agar memiliki kepribadian Islam yang baik, memiliki kepribadian Islam yang mulia, ya, dengan melakukan perkara-perkara yang memang disyariatkan di dalam agama kita, dengan melakukan perkara-perkara yang itu menjadi ciri khas seorang muslim. Ini sangat, ya, ditekankan bagi seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di atas sunnah dan dijauhkan dari segala bentuk tasyabbuh yang tercela. Wallahu taala a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri kami pribadi. Wallahu waliyut taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah akan dilanjutkan nanti di pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.